salan taghfiru biha dzunub wa tudhiru biha al-qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu bihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi sub. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah yang sudah memberikan kita ya kita bisa berkumpul lagi di kajian yang insya Allah Allah barokahi ya ilmu-ilmu kita, pemateri-pemateri kita, guru-guru kita, dan Allah barokahi kita juga karena berkahnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah sekali nih ya kita malam Senin. Nah kita nih malam Senin ini nih kita gunakan untuk thalabul ilmi ya. Karena kan setahu saya nanti juga yang sekolah-sekolah nih pada pengen ujian nih. Masya Allah sekali udah kayak nyempetin gitu waktunya untuk talabul ilmi di bidang agama. Ya, saya doakan untuk yang mau ujian, yang mau skripsi, atau yang mau kerja. Apa zikir dulu. Zikir artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salah kalau orang bilang zikir cuma subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La. Zikir itu mengingat Allah di setiap saat. Zikir ingat Allah di saat begitu. Dan tujuan orang zikir itu utamanya ingat Allah. Terlepas dari mungkin kita kalau tahu yang ada faedahnya. Contoh misalnya kayak kita dapat amalan misalnya dari Kiai Fulan. Kalau kita mau dapat cepat-cepat dapat jodoh, baca ya Latif 1000 kali. Terlepas dari itu semua begitu kan. Jadi zikirnya tujuan utamanya mengingat kepada Allah. Ya. Jadi kalau yang masih zikir dia untuk makhluk, untuk dia yang lain-lain, coba di tujuan itu namanya tubuh Allah, tobat kepada Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, kita lanjut lagi. Sebelum saya lanjut, gambar saya ada moderator. Ya. Halo moderator. Ya. Gambar saya ada? Ada. Ada. Oke. Ya. Kita lanjut. Jadi zikir ini juga itu adalah salah satu obat ya, salah satu obat yang memang masya Allah untuk menenteramkan hati. Kalau kita lagi ada masalah, zikir aja deh solusinya deh. Ya, karena Allah itu berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, itu ada di Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ya, yang artinya itu orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ya, ingatlah, ini sekali lagi nih ditegaskan, ditegaskan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah menjadi tentram. Jadi zikir menenteramkan kalbu, menenteramkan hati kita seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih kayak bacaan zikir tuh harus berapa? Bacaan zikir tuh harus apa aja sih? Nah, bacaan zikir itu kagak kehitung jumlahnya. Sebagian ulama, ini kita agak-agak ngambil pendapat dari ulama ya. Jadi sebagian ulama ini hanya melanjutkan zikir yang Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa kenal nih kalau orang-orang pondok disebutnya zikir maksur, zikir maksur seperti itu. Namun ya ada juga sebagian ulama lain yang melantunkan zikir itu enggak sebatas zikir maksur aja, enggak sebatas dari zikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja, tapi zikir yang disusun oleh para ulama-ulama kita. Penjelasan tentang hizib atau roti ini secara emang udah benar-benar disimpelin deh. Nah, dijelaskan di dalam kitab apa? Di dalam kitab Zakhirat al-Ma'ad bi Syarhi Ratib al-Haddad. Ya. Itu kalau nggak salah ada di halaman 45. Di halaman 45 begitu. Nah,
beliau Al-Imam Syekh Abdullah bin Ahmad Sudan itu menyebutkan adapun hakikat hizib, wirid, rotib itu sesuatu yang diamalkan dengan tujuan menyembah kepada Allah dan semacamnya. Sedangkan hizib, wirid sama rotib ini istilah itu kumpulan zikir, doa, dan tawajuh. Tawajuh itu kita hampir sama seperti tawuz ya. Kita meminta perlindungan kepada Allah ya, yang dihimpun untuk zikir, mengingat, meminta perlindungan dari keburukan, meminta kebaikan, memohon terbukanya ma'rifat ya. Ma'rifat itu kita mengenal Allah dan hasilnya pengetahuan yang dibarengi dengan fokusnya hati dan pikiran kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu katanya Al-Imam Syekh Abdullah bin Ahmad Masudan di dalam kitab Zakhrah Al-Ma'ad bi Syarhi Ratibul Haddad, seperti itu. Nah, salah pikir yang sering dibaca oleh kalangan kita atau biasa-biasa di majelis atau ulama-ulama itu Ratibul Haddad. Nah, Ratibul Haddad ini disusun oleh salah satu ulama terkemuka ya, ulama yang benar-benar kayak al-alim gitu. Nah, ini daripada yakni nama beliau adalah Imam Abdullah Alawi Muhammad Al-Haddad ya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan Ratibul Haddad, mari bersama-sama deh kita kirimkan Fatihah dulu kepada beliau. Semoga dengan yang beliau susun maka kita bisa mendapatkan barokah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin wa ala niyatin sahih hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh Imam Abdullah bin Ali Muhammad, annallaha yu'li darajatihim jannah wa yanfa'una wa yahfaduna bi barakatihim wa asrar ulumihim fid dunya wal akhirah. Sya'ulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oke, kita lanjut. Jadi Imam Abdullah Alawi Muhammad Al-Haddad itu seorang mujadid. Mujadid itu apa sih? Mujadid itu pembaru di masanya. Ya, beliau mencetuskan hukum-hukum baru sesuai dengan kaidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti perubahan zaman seperti itu ya. Nah, di masanya Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad ini karya tulisnya beliau ini sebar di berbagai ya. Contohnya nih kayak kitab yang kita belajar umum ya. Contohnya yang diajarin Habibin dan bin Novel seperti itu diantaranya itu An-Nasohi Ad-Diniyah, An-Nasohi Ad-Diniyah ya, Risalah Al-Muawana, An-Nafais Al-Alawiyah fi Al seperti itu karya-karyanya Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang memang diajarkan di Indonesia dan dunia begitu. Nah, ini kita balik lagi nih ke topik Ratibul Haddad. Ratibul Haddad ini disusun pada tahun 1071 Hijriyah. Ya. Asal musababnya disusun ini kalau nggak salah dari Badaat seperti itu ya. Kenapa bisa disusun Ratibul Haddad? Itu bermula ketika para pemuka Hadramaut, yang penting Hadramaut itu merasa khawatir akan masuknya kelompok Syiah Zaidiyah, ya namanya kelompok Syiah Zaidiyah di wilayah Hadramaut. Jadi mereka ini orang penting di Hadramaut ini khawatir akidah Syiah Zaidiyah ini menghadap keyakinan orang awam ya seperti kita ini yang al-fakir yang sejak lama itu ada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu yang biasa kita sebut. Nah, berdasarkan hal ini mereka ini menghadaplah
kepada Imam Al-Quds, Habib Alawi diberi bacaan biar hal-hal yang mereka khawatir terjadi. Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad itu menyusun wirid yang nantinya kita kenal dengan nama Rotibul Haddad ini. Nah, saat itu bacaan Rotibul Haddad banyak banget dibaca di berbagai belahan dunia sampai saat ini. Nah, Rotibul Haddad ini sangat dianjurkan baca secara bersama-sama. Baca bareng-bareng dalam majelis ta'lim atau majelis zikir seperti itu. Nah, kalau ketentuan bacanya, waktu-waktu bacanya itu dijelasin di kitab Al-Imdad bi Syarh Haddad seperti itu. Di halaman 55. Ini kalamnya Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Maliyabar ya. Jadi sebaiknya kata beliau di situ seorang murid yang sungguh-sungguh membaca rotib ini, terlebih ya ketika rotib ini merupakan pelantara bagi membaca rotib Al-Haddad ini setelah sholat Isya dan subuh adalah sempurna. Namun membaca rotib ini satu kali dalam sehari semalam itu udah dianggap cukup. Yang paling utama itu dilakukan setelah melaksanakan sholat Isya. Sedangkan kalau di bulan Ramadan membaca rotib ini didahulukan dari pelaksanaan sholat Isya. Itu kalamnya Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Maliyabar ya di kitab Al-Imdad bi Syarhi Rotib Al-Haddad halaman 55. Begitu. Nah, kita lanjut setelah waktunya. Kalian pasti bertanya-tanya, kalau baca Rotibul Haddad ini ada baca Rotibul Haddad itu banyak faedahnya, teman. Jadi kalau kita kuliah sama ya, kalamnya Syekh Abu Ahmad Al-Maliyabar kitab Al-Imdad di Haddad halaman 56 nih. Ya, yang menyebutkan beberapa Rotib Haddad itu diantaranya penjelasan yang dikutip oleh para ulama yang mensyarahi rotib ini dari penyusun rotib, yaitu Syekh Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, bahwa orang yang rajin membaca rotib ini, Allah itu akan menjaga negaranya di bawah cobaan dan siksaan. Hasil bagi yang membaca itu husnul khotimah ya. Dan Allah itu memberikan pertolongan baginya untuk mengucapkan kalimat syahadat di akhir hayatnya. Itu kalamnya Bakar bin Ahmad Al-Haddad syahadat. Terus di faidah-faidahnya yang kita nih harus niatnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dari tadi itu ya doa sama-sama ya. Semoga kita bisa mengamalkan Rotibul Haddad. Semoga kita bisa istiqomah dengan zikir-zikir apapun. Rotibul Haddad itu sendiri. Nah, dalam ya yang paling bagus, yang paling mutakhir di antara yang lain-lainnya itu amal yang istiqomah. Amaliyah tapi nggak istiqomah, mending satu amaliyah yang digomah. Begitu ya. Dan ini sedikit ya, sedikit saya spoiler bahwa nantinya di Millennial Hijrah ini bakal ada yang nama